Shalom saudara-saudara di dalam nama Raja Yesus, Tuhan yang segera datang, penebus dosa kita, yang mengasihi kita semua ya saudara. Saya ketemu tentang mimpi ya saudara. Mimpinya itu mirip-mirip ya saudara. Mimpi yang diterima oleh saudari kita ini ya, Andrea, Child of the Most High. Channelnya judulnya Dieti ya saudara. Itu judulnya planet yang gede-gede gitu ya, menutupi langit kata dia gitu. Terus udah gitu ini juga saudari kita Abigail gitu ya, dia mimpi katanya meteor asteroid akan menabrak bumi gitu dia gitu. Lalu ini saudara di dalam Tuhan, Jevir Pratasik ya saudara, udah 1 tahun lalu kesaksian penglihatan tanda-tanda akhir zaman gitu di videonya dia, tapi dia ngomongin benda-benda langit juga katanya menghantam bumi saudara. Jadi mirip-mirip satu sama lain walaupun tidak mirip benar gitu ya saudara. Ditambah lagi vision gitu ya, penglihatan dari rekan dari pembuat video ini ya, saudari yang membuat video ini, dia temannya itu memperoleh penglihatan yang sama gitu. Jadi ada banyak benda langit gitu ya di langit gitu ya. Dan kalau yang di sini, jadi kalau dia bilang gini, jadi benda langit itu yang ada di langit itu menghalangi alien gitu ya, makhluk angkasa luar itu gitu, jadi susah keluar ke bumi. Memang ada firman Tuhan ya saudara di sini saudara. Oh bukan yang ini kan di Yudas ya, Yudas pasal 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Belenggu abadi di dalam dunia kekelaman ya saudara. Lalu juga di 2 Petrus 2, sebab jikalau Tuhan tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan ya, gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Bisa jadi ya saudara, malaikat-malaikat jatuh itu masih ngumpet gitu di bumi itu dan berada terbelenggu di gua-gua yang gelap sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Ini benda-benda langitnya seperti ini saudara. Ini difotoin sama saudari kita ya yang punya yang membuat video di sini ya saudara. Ini kayak gini gitu ya saudara. Lalu ini jadi dikontraskan dulu gitu ya. Lalu ini lagi, jadi dipakai alat ya saudara. Ada sesuatu yang membuat benda langit ini terhalang gitu saudara. Kata dia gini, itu adalah partikel aluminium, dan partikel aluminium itu udah banyak yang runtuh gitu dari langit dan mencemarkan sungai-sungai dan mata-mata air di banyak tempat katanya gitu, sehingga air minumnya nggak layak diminum lagi gitu saudara. Ini lagi gitu ya. Ini ada alatnya di jetnya ini ya, selalu ada gitu pada saat mengeklips gitu. Jadi mulai cahayanya mulai mendekat gitu ya. Jadi kelihatan gitu jetnya itu katanya gitu. Terus udah gitu di sini juga ini pantulan jetnya gitu. Alat yang untuk membuat supaya ini kan matahari buatan saudara, ini bukan yang sebenarnya ya. Itu juga jadi dia karena dia buatan, dia itu membuat benda langit yang ada di langit itu tidak kelihatan oleh mata kita gitu saudara.
Ini semua dikontraskan sama dia ya saudara, supaya saudara bisa melihat gitu. Oh ya, jadi saudara ini ya udah lagi, dan serem-serem lagi modelnya gitu saudara, dan jaraknya lumayan dekat ya saudara ke bumi. Lalu begini saudara, saya juga ingin, ini saya fotoin karena gini, saudara pernah lihat nggak sih di langit, saudara ngeliat matahari tapi ada titik, kok ada bayangan gini gitu, pantulan seperti ini gitu. Saya nggak pernah perhatiin sih saudara, saya kadang kalau berada di tepi laut malah sibuk dengan hal yang lain ya. Saudara coba deh liatin gitu, apakah betul yang dia, tapi ini banyak sih video tentang ini dia, jadi saya yakin dia nggak ngebohongin, bukan saya nggak percaya dia ngebohongin kita, tapi maksudnya ini bukan rekayasa, bukan photoshop gitu ya saudara. Lalu saudara, tentang yang ini saudara, ini kan sekarang udah tanggal berapa sih saudara? Tanggal 6 Januari ya saudara. Jadi ini ada beritanya tanggal 4 Januari ya saudara, itu ditunda katanya gitu. Ini karena tidak aman untuk bandara gitu saudara. Untuk bandara diperhatiin ya saudara, tapi untuk tubuh manusia gimana? Lalu jadi sama ya beritanya, tapi ditunda jadi tanggal 19 Januari saudara. Terus dibikin sama ini ya, pemilik video channel ini, jadinya begini ya saudara. Lalu gini saudara, saya ingin bahas tentang yang ini saudara. Dia bilang gini, artikelnya begini, ini bagaimana memproteksi dirimu dari radiasi medan elektromagnetik. Dan ini ya saudara, itu saya dapat dari sini saudara. Sebetulnya ada video-video beliau ini ya saudara, tapi yang khusus yang ini udah nggak ada saudara. Ini orangnya saya duga sudah kembali ke rumah Bapa di sorga ya saudara. Dan banyak anak-anak Tuhan yang bicara sangat lantang gitu ya, sudah kembali ke rumah Bapa di sorga. Jadi sudah diam gitu saudara, nggak cerita-cerita lagi, nggak bagi-bagi informasi lagi ke kita gitu saudara. Tapi ya udahlah, Tuhan selalu punya cara ya, memanggil kita semua, memberitahukan, hei anak-anakku kembali datang kepada aku gitu ya kan, termasuk kepada saudara. Nah saudara, saya ingin terjemahkan yang ini saudara. Jadi ini kan kepotong yang di sini ya, saya mau bacain judulnya, apa sih medan elektromagnetik itu dan mengapa kita peduli dengan bahaya radiasinya ini gitu. Kenapa gitu. Jadi saya fotoin karena di sini lebih lengkap paragrafnya gitu ya. Dia bilang gini, elektron adalah partikel subatomik yang berdaya listrik negatif. Begitulah cara listrik itu disampaikan ke seluruh dunia. Sebuah medan elektromagnetik itu lahir ketika elektron-elektron itu mulai berakselerasi. Pada saat bergeraknya, partikel yang berdaya itu menciptakan medan-medan. Alam dari medan itu adalah range wilayah dari frekuensi radiasi gitu, yang diketahui sebagai spektrumnya radiasi. Jadi ketika dibandingkan spektrum yang kecil aja gitu ya, pada sebuah frekuensi radio, maka frekuensi spektrum radiasinya ini ya saudara, ini itu adalah a beast kata dia gitu. Jadi
Habis itu biasanya emang kucing yang imut gitu ya, anjing yang imut gitu, papi gitu, itu ini juga sih beast juga. Tapi biasanya kalau maksudnya kalau udah ngomong kayak gini tuh, itu biasanya yang menerkam, yang berbisa gitu ya, membahayakan keamanan kita gitu. Lalu dia bilang gini bahwa ini teknologi ini gitu ya saudara, itu adalah tren sistem tanpa kabel yang terbaru gitu, yang melibatkan sambungan-sambungan yang lebih luas, kecepatannya lebih tinggi, dan mampu untuk berkoneksi kepada sebuah host di sebuah alat dari sebuah lokasi. Terkait dengan medan elektromagnetik, kalau saudara punya ini ya, ini kena tinta saya ya, sorry saudara ya, ini kalau saudara punya ini, maka maksudnya kalau saudara punya ini di lingkungan tempat tinggal saudara, itu sama saja gitu ya dengan menyalakan oven microwave di setiap ruangan di rumah saudara, dan membuka semua pintu oven itu gitu ya saudara. Saudara tahu nggak oven microwave oven itu? Jadi saudara kalau punya semangkuk bakso kuah gitu ya saudara, lalu saudara taruh di dalam mangkuk keramik, terus saudara mau angetin gitu karena udah dingin gitu ya kuahnya, itu saudara masukin ke dalam oven itu, microwave itu, tutup microwave-nya, lalu pencetlah, pilih lama menghangatkannya 30 detik aja gitu ya saudara. Saudara selesai 30 detik, kita buka gitu ya, bunyinya tutut gitu ya, kita buka itu mangkuknya itu panas sekali saudara, tapi kuahnya sih belum tentu udah sepanas mangkuknya gitu saudara, tapi di luarnya tuh udah panas sekali saudara. Saudara bisa taruh daging ayam itu bisa angus loh saudara, tergantung berapa banyak gitu, berapa lama saudara bikin itu dihangatkan atau dibakar atau diapain gitu ya saudara. Lalu ada judul berikutnya dari artikel itu, dia bilang gini, jadi bagaimana melindungi dirimu dari ini, kata dia gitu. Dia bilang gini, beli aja alat perlindungan medan elektromagnetik. Itu saya nggak tahu ya, nggak tahu belinya di mana, saudara yang cari sendiri. Ada sih di di video-video di Yeti gitu ya saudara, yang dia menawarkan ini, tapi itu di luar negeri, nggak tahu di Indonesia ya saudara. Lalu dia bilang ini, tetaplah stay educated, tambah pengetahuan tentang itu ya, tentang ini ya saudara. Lalu dia bilang gini, kalau bisa sih jauhkan diri saudara 5 sampai 10 feet kata dia gitu, 10 kaki. Berapa sih saudara? 8 meter ya? Atau berapa meter? Dari diri saudara katanya gitu. Lalu ketika saudara jalan-jalan, taruhlah HP saudara itu, simpanlah HP saudara itu di tas yang punya daya perlindungan medan elektromagnetik. Aduh, kayak apa itu ya saudara, saya kurang paham, saya juga tinggal di kampung ya saudara. Lalu proaktif lah, dan stay out of fear. Maksudnya saudara tidak perlu tinggal di dalam rasa takut, karena takut itu mengandung hukuman gitu kan, firman Tuhan bilang. Jadi di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Terus dia bilang ini yang paling baik ya, yang ingin saya sampaikan. Makanan yang berasal dari tanah itu dapat memperbaiki vibrasi getaran kita, kata dia gitu. Getaran kita itu saudaranya medan elektromagnetik, karena mereka lahir dari medan energi dan cahaya yang tinggal dan berada di tubuh kita, yang dapat
lindungi kita. Jadi ini yang kata-kata yang ini nggak usah saya ini ya, maksudnya gini saudara, nggak usah saya terjemahkan telak-telak gitu ya, maksudnya nggak usah lah beli makanan-makanan dari pabrik gitu ya saudara, tinggal robek plastiknya lalu tinggal makan gitu, atau enggak tinggal celupin ke dalam panci gitu ya, tunggu berapa menit mendidih baru saudara konsumsi. Sebaiknya nggak usah, katanya sebaiknya di ditanam aja kata dia gitu, belajarlah menanam kata dia gitu. Itu yang ingin saya sampaikan sih saudara di dalam Tuhan. Kenapa saya ngomongin ini ya saudara, karena memang sudah disampaikan dan artikelnya anehnya sudah dibuang gitu ya dari Yeti gitu ya saudara, dan orangnya pun sudah ke rumah Bapa di sorga. Dan ini mereka mimpi tentang benda-benda langit yang akan jatuh gitu ya saudara, ke bumi, menghantam bumi. Mari kita pandang ke atas. Maranatha, Tuhan datang segera. Shalom.